Dan saat dia membawa obor ke tepi kolam yang ada di dalam lubang, seekor ikan muncul melompati obor. Di sini Pak Sejun menyadari bahwa ikan-ikan ini tertarik dengan api. Disinilah awal mula dia mendapat ikan. Waktu berlalu begitu saja dan tak terasa kini Pak Sejun sudah terperangkap dalam lubang selama 61 hari. Pak Sejun menghitung hari ini dari kebiasaan dua kelinci yang selalu tidur pada jam 7 malam dan bangun pada jam 5 pagi. Ya, karena Pak Sejun tak pernah melihat matahari terbenam. Dan beberapa hari terakhir, 5 ekor monster kelinci telah lahir. Jadi Pak Sejun udah jadi paman kelinci nih. Nah, saat salah satu anak kelinci ada yang menghirup bunga dari ceri tomato, Pak Sejun mendapati bahwa ceri tomatonya sudah ada yang berbuah, walau belum matang. Kebetulan hari ini adalah saat dimana fenomena bulan biru akan kembali muncul. Sialnya, saat menunggu datangnya fenomena tersebut, seekor beruang besar berwarna merah mengetahui keberadaan Pak Sejun. Untungnya, beruang merah itu tidak masuk ke dalam lubang. Pak Sejun pingsan saat itu, dan saat dia bangun, dia masih hidup dan pasangan kelinci yang tinggal bersamanya merawatnya yang ketakutan. Nah, saat ketakutannya mulai mereda, Pak Sejun diberitahu mengenai ceri tomato yang berwarna biru. Nah, saat Pak Sejun memetik tomat itu, sebuah jendela pesan muncul di depannya bertuliskan, "Kamu berhasil menyelesaikan tugas untuk memanen buah yang membawa energi bulan biru." Pak Sejun kaget dong saat melihat itu. Karena itu pula, tour manajernya malah tertarik pada Pak Sejun. Kemudian muncul lagi jendela pesan yang mengatakan kondisi tour manager yang akan mengawasi Pak Sejun dan ketidaksenangannya pada Pak Sejun. Ya, Pak Sejun bingung dong. Kok tour manajernya gak seneng? Ternyata Pak Sejun ini memang benar adalah orang yang gak diundang, alias gak seharusnya tersedot lubang hitam saat itu. Nah, karena kesalahan itu, tour manajernya berpikir untuk menyembunyikan Pak Sejun dengan cara membunuhnya. Ya, tentu langsung diprotes lah sama Pak Sejun, dan tour manajer malah membangkitkannya menjadi petani dalam tower. Awalnya Pak Sejun bingung kan, karena katanya seorang yang bangkit dalam tower akan disuruh memilih antara magician atau warrior, tapi kok malah petani? Kan aneh. Namun, di tengah-tengah kebingungannya, jendela pesan muncul lagi dan memberitahu tentang dirinya sebagai petani, yaitu 1. Dia tak akan sakit. 2. Akan dekat dengan alam. 3. Dia akan mendapat EXP point saat memanen tanaman. Lalu muncullah jendela status miliknya dan dia merasa kecewa karena role-nya hanyalah sesuatu yang biasa. Di tengah kekecewaannya, dia juga marah dan ingin membanting tomat yang baru saja dia panen. Tapi saat melihat keluarga kecil kelinci yang telah berjuang bersamanya, Pak Sejun gak jadi marah dong dan bertekad untuk terus bertani. Kemudian muncullah status atau keterangan mengenai tomat biru itu yang memberitahu bahwa itu adalah sebuah item. Melihat status yang muncul membuat suasana hati Pak Sejun membaik dan merasa bangga telah menanam tomat yang merupakan item sebagus itu dan merayakannya bersama keluarga kelinci kecil. Namun di tengah kebahagiaan mereka itu, tour manager malah memberi tugas dan meminta tomat biru itu. Jika tidak, maka Pak Sejun akan dibunuh. Akhirnya dengan berat hati dia memberikan tomat tersebut. Dan saat tomat itu hilang dari tangannya, sebuah jendela pesan muncul lagi mengatakan bahwa tugasnya selesai dan dia mendapat hadiah, yaitu menabur level 1. Skill ini akan menambah kesempatan benihnya berkecampak saat ditanam. Setelah kebangkitannya, Pak Sejun mulai mendapat poin. Jadi dia pergi memancing dan setiap kali dia memancing kemudian membunuh ikan, EXP-nya bertambah dan kini dia sudah naik ke level 2. Sebenarnya Pak Sejun ingin membunuh ikan lebih banyak, tapi menurutnya gak baik kalau asal ngebunuh binatang. Dan ikan-ikan itu dia bawa untuk makan bersama keluarga kelinci. Saat makan, Pak Sejun melihat jendela status mengenai keluarga kelinci. Jadi pasangan kelinci yang menghampirinya itu adalah kelinci petani.
jenis yang belum pernah didengar oleh Park Sejun. Dan dia mulai berpikir, mungkin kelinci-kelinci itu kehilangan ladangnya, berkeliaran, dan kebetulan sampai di tempat Park Sejun. Kemudian dia bertanya, apa mereka punya kampung halaman untuk pulang? Setelah makan, mereka pergi ke ladang kecil mereka dan betapa bahagianya mereka saat melihat ceri tomat yang mereka tanam, buahnya sudah matang. Betapa tegangnya Park Sejun saat akan memetik tomat dan merasa bahagia saat dia berhasil memetiknya. Seketika jendela pesan muncul dan memberitahu bahwa tomat yang dia petik adalah tomat matang yang merupakan item dalam tower. Selain itu, Park Sejun juga mendapat EXP point. Lalu jendela status tentang tomat itu muncul dan menjelaskan bahwa ceri tomat tersebut adalah ceri tomat yang dibudidayakan dalam tower, bernutrisi dan enak. Saat dikonsumsi akan mengurangi 10 gram lemak dan menaikkan 0,1 MP selama 10 menit. Maksimal 10 efek dapat ditumpuk pada waktu yang sama dengan durasi maksimal selama 1 jam. Saat dikonsumsi akan mengurangi lemak 10 gram dan memberi energi. Melihat status itu, Park Sejun penasaran apakah tomat lain juga punya status yang sama. Jadi, dia memanen yang lain dan mendapati bahwa tidak semua tomat merupakan item. Ada juga tomat biasa. Nah, tomat biasa atau tomat yang bukan item adalah tomat yang belum matang. EXP yang naik untuk Park Sejun hanyalah 7. Sedangkan untuk tomat yang sudah matang itu 10. Jadi saat Park Sejun memanen tomat yang belum matang, EXP-nya lebih rendah. Bahkan dia tidak mendapat EXP chop jika yang dipanen adalah tomat yang belum matang. Setelah memanen banyak tomat, akhirnya levelnya naik lagi dan Park Sejun mendapat 1 bonus status. Nah, saat Park Sejun ingin mencoba rasa tomat yang sudah dia panen, monster kelinci kesel dong dan akhirnya Park Sejun membagikan tomat dan makan bersama dengan para monster kelinci. Setelah makan-makan, para orang tua dan anak kelinci memanen tomat dan menyimpannya, sedangkan Park Sejun istirahat. Baru saja Park Sejun mau tidur, sebuah tugas muncul yang menyuruhnya untuk memberi 100 buah tomat pada Tower Manager. Dan saat tugas itu terselesaikan, dia mendapat hadiah di mana setiap buah yang dia petik akan menjadi matang walaupun seharusnya belum matang. Skill yang sangat bermanfaat, namun sialnya Tower Manager terus meminta tomat cherry. Mana jumlahnya nambah terus lagi. Awalnya Park Sejun kasih aja, tapi saat Tower Manager minta 500 buah, Park Sejun menolak. Dan itulah pertama kali Park Sejun memberontak pada Tower Manager.